masyarakat Batak sendiri, ada pepatah besar atau narasi besar yang sudah diturunkan sejak dahulu itu adalah begini pernyataannya: Tano domulan parmoluan. Jadi masyarakat Batak mempercayai bahwasannya tanah itu adalah awal dari kehidupan, di mana masyarakat adat Batak dulu itu bekerja sebagai petani dan menjunjung tinggi leluhur-leluhur yang mampu membuka ladang pertanian, entah itu pertanian tembakau atau pertanian ada di pesisir. Kalau di Madura sendiri itu sakralitas terhadap lahan itu kita punya yang istilahnya itu tanah sangkol. Jadi lahan itu, tanah sangkol ini merupakan tanah warisan dari leluhur. Kalau di buku politik agraria Madura ini, tanah sangkol ini sebagai suatu lahan bertemunya leluhur dengan generasinya. Makanya ini yang dianggap sakral dan tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan karena nanti kalau ada diperjualbelikan bisa jadi generasi itu akan mengalami semacam amali dan mungkin nanti kena karma. Selamat siang teman-teman. Aku Peri Kurniawan, mahasiswa S2 Sosiologi UGM. Hari ini aku akan ngobrol bareng sama dua orang temanku, sekaligus mereka adalah pegiat dan peminat kajian-kajian perempuan yang difokuskan dalam lokus agraria. Samping kananku ada Boru Sihite, nama lengkapnya adalah Preti Olan Octavia Sihite. Beliau ini adalah mahasiswa S2 Sosiologi UGM, teman seangkatanku juga, dan dia memiliki interest untuk mengkaji perempuan dan bagaimana perjuangan perempuan, terutama perempuan adat di Batak, di dalam melakukan ekspansi perjuangan melawan hegemon tanah di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Kemudian di sampingku juga ada Mbak Ria, nama lengkapnya adalah Alfiatul Hairiyah. Dia juga adalah mahasiswa S2 Sosiologi UGM, punya interest yang sama juga untuk mengkaji soal tanah sangkol yang ada di Madura. Nah, kenapa mereka aku hadirkan? Karena besok tanggal 8 Mei itu bertepatan dengan hari untuk memperingati perjuangan Marsinah sebagai seorang perempuan yang memiliki minat untuk menegakkan social justice di Indonesia. Walaupun memang fokus kajian dan fokus minat dari Marsinah akan kami luaskan, tidak hanya dalam konteks pabrik, dalam konteks kapitalisme, tapi dalam konteks agraria. Mengapa agraria menjadi sangat penting untuk kita hadirkan? Karena tanah bukan lagi menjadi ruang spasial yang hanya terbatas pada fisik, tetapi tanah, land, ataupun beragam hal yang ada di sana ternyata mencakup memori kolektif dan memori sosial masyarakat adat, sehingga direbutnya tanah sebagai rumah, sebagai ruang sosial, dan sebagai ruang untuk melakukan interaksi sosial dan menciptakan relasi antar individu. Ketika direbut, maka akan menimbulkan resistensi dari masyarakat pemiliknya. Nah, sebelum aku akan meminta penjelasan atau bahkan meminta beberapa kajian dari temanku ini, dari Boru Sihite dan Mbak Ria, aku akan memberikan pengantar, karena kebetulan aku berasal dari Bali. Bali itu memandang tanah dalam konteks palemahan, atau kami menyebutnya dengan konteks Trihita Karana, atau ada hubungan harmonis secara hierarkis antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Tuhan dalam konteks Trihita Karana disebut dengan Parahyangan, kemudian hubungan manusia dengan manusia disebut dengan Pawongan, dan hubungan manusia dengan alam semesta disebut dengan Palemahan. Lemah itu artinya tanah, tapi diasosiasikan seperti alam semesta, sehingga manusia adalah representasi dari alam semesta dan hubungannya resiprokal atau timbal balik, sehingga masyarakat Bali memandang manusia atau tubuh ini sebagai buana alit atau dunia kecil, sedangkan tanah atau alam semesta disebut sebagai buana agung. Jadi konteks binaritas ini menjadi sesuatu yang sangat penting, harmonisasinya perlu diciptakan
karena ketika terjadi disharmoni akan mengganggu hubungan sosial dan hubungan yang lain. Nah, Boru dan Mbak Ria, aku hadirkan di sini untuk meminta penjelasan bagaimana kalian berdua, terutama ke Boru Sihite dulu, bagaimana Boru Sihite sebagai orang yang berasal dari Sumatera Utara, dari Tapanuli, memandang tanah adat, seberapa penting dan apa esensi kita untuk melindungi tanah adat. Baik, terima kasih Bli. Jadi kalau di masyarakat Batak sendiri ada pepatah besar atau narasi besar yang sudah diturunkan sejak dahulu itu adalah begini pernyataannya. Pano domulan parmoluan. Jadi masyarakat Batak mempercayai bahwasannya tanah itu adalah awal dari kehidupan. Di mana masyarakat adat Batak dulu itu bekerja sebagai petani, dan dari sejarah juga disebutkan masyarakat Batak yang melakukan pola berpindah untuk bercocok tanam. Jadi suatu lahan atau suatu hutan itu, jika satu marga atau biasa disebut sebagai satu opung yang membuka lahan itu akan menjadi diklaim sebagai hak bersama atau tanah milik bersama. Jadi ada beberapa kategorikal dari tanah itu sendiri yang diklaim dari masyarakat adat Batak, seperti tanah adat. Tanah adat ini biasanya dimiliki oleh seluruh masyarakat adat Batak, dan biasanya tanah ini dimiliki tidak hanya satu marga, tetapi ada beberapa marga yang kemudian bersepakat dan bersama-sama untuk membuka hutan tersebut atau tanah tersebut menjadi lahan kah, menjadi perkampungan kah. Kemudian ada juga yang namanya tanah marga. Kalau tanah marga ini biasanya dibuka atau ditempati oleh satu marga saja. Jadi untuk tanah marga sendiri itu biasanya tidak bisa diperjualbelikan sembarangan, dan itu dimiliki secara bersama-sama karena masyarakat adat Batak sendiri itu punya tata hukum sendiri gitu. Saya juga masih belum bisa banget untuk bahas tentang hukum adat itu sendiri, tapi secara jelas dan ada substansi kalau masyarakat adat Batak punya unsur hukum adat yang kuat dan hingga hari ini itu masih dijaga. Kemudian ada juga yang disebut tanah warisan, tanah tombak itu kayak hutan. Kalau disebut huta itu namanya perkampungan, maupun harana itu kayak perkebunan, dan itu semua dikelola oleh masyarakat adat. Namun persoalan hari ini adalah hutan adat yang dahulunya adalah milik masyarakat adat Batak itu sendiri, pada akhirnya kan sudah diklaim oleh negara. Jadi ada pergeseran nih, kepemilikan yang dahulu atas nama masyarakat adat pada akhirnya menjadi milik negara. Ini yang kemudian menjadi salah satu problematik ataupun persoalan yang belum kelar atau belum clear hingga hari ini. Sehingga karena ada campur tangan negara atas hutan adat hari ini, korporasi bisa masuk. Salah satunya mungkin kita bisa sama-sama tahu, atau teman-teman khususnya di daerah Sumatera Utara tahu banget apa yang terjadi di daerah Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Utara dan kabupaten di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan beberapa kabupaten tetangganya lah ya. Di sana juga kan hari ini banyak sekali korporasi yang sudah masuk dan sudah menduduki tanah adat selama puluhan tahun. Bahkan ada salah satu perusahaan yang hingga hari ini itu tidak bisa tidak mampu, belum tidak mampu, tapi belum bisa untuk untuk bisa dihalau oleh masyarakat adat dalam mempertahankan tanah adatnya. Tentunya perjuangan masyarakat adat hari ini itu masih sangat-sangat terbilang panjang dan cukup sulit ketika masyarakat adat diperhadapkan dengan korporasi yang besar itu. Jadi yang menjadi persoalannya adalah ketika korporasi masuk ke hutan adat atau menguasai lahan-lahan masyarakat adat, ada pekerjaan masyarakat yang sebenarnya sudah terinternalisasi dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat adat tersebut, pada akhirnya hilang. Mungkin teman-teman di Sumatera Utara pasti tahu banget bagaimana daerah seperti, saya bisa sebutkan daerahnya Nabi, seperti daerah Natinika, Padumaan, itu masyarakat adatnya masih menjalankan pekerjaan yang sudah diturunkan secara
beberapa generasi gitu. Kayak hutan Kemenyan itu para pekerjanya itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga para ibu, para inang. Bahkan hingga hari ini di era modern saat ini, para inang yang bekerja sebagai petani maupun pengumpul kemenyan itu masih eksis sebenarnya. Tetapi karena ekspansi lahan yang dilakukan ataupun konsesi lahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, ini saya nggak usah spill perusahaannya ya, Bu. Itu pada akhirnya kan dihilangkan. Dan juga menjadi permasalahannya, kita tahu bahwasannya perempuan selalu punya beban ganda. Selain mereka itu bekerja sebagai ibu rumah tangga, kecenderungan perempuan adat Batak pasti bekerja di luar rumah untuk membantu suaminya. Jarang sekali, bisa saya berani sebutkan, maksudnya jarang sekali perempuan adat Batak ataupun ibu yang di daerah Sumatera Utara itu yang hanya bekerja di rumah saja. Jarang sekali, pasti mereka turut membantu suaminya untuk bekerja di ladang kah, seperti atau di kebun. Nah, jadi beban ganda perempuan ini juga pada akhirnya semakin bertambah ketika lahan yang awalnya bisa mereka kelola lebih luas pada akhirnya semakin sempit dan semakin tersisi. Bahkan ada pekerjaan yang sudah dihilangkan, yang awalnya mereka bisa mengumpulkan getah kemenyan secara secara bebas, dan kebetulan pekerjaan sebagai pengumpul kemenyan itu sudah menjadi pekerjaan yang dilakoni oleh para masyarakat adat maupun para ibu-ibu Batak itu sejak 7 Masehi. Dan itu juga disebutkan beberapa literatur, itu pekerjaan yang membantu pemasukan daerah gitu. Pada akhirnya karena ekspansi atau kedudukan dari perusahaan yang semakin masif menguasai lahan-lahan yang ada di Sumatera Utara itu, pada akhirnya pohon kemenyan yang berusia ratusan tahun itu pada akhirnya hilang. Sengketa tanah pun terjadi, bahkan banyak konflik horizontal yang muncul ke permukaan, dan juga banyak jadi begitu banyak persoalan yang seperti hilangnya sumber mata air, semakin sempitnya lahan yang saya sebutkan di awal tadi. Yang sangat dirugikan adalah para ibu sebenarnya. Para ibu harus berpikir 2 kali dan berusaha mencari bagaimana nih solusinya untuk bisa mendapatkan sumber air untuk rumah tangganya. Begitu juga kita kalau perempuan Batak itu terkenal kuat, tegas, mandiri gitu ya. Jadi ketika mereka kehilangan tanah yang menjadi sumber pencaharian mereka, pada akhirnya mereka mau gimana gitu. Bahkan saya berharap juga sih kita semua, khususnya teman-teman yang mendengarkan video hari ini juga bisa lebih aware, bisa lebih merasa tergugah dan lebih melihat secara lebih jauh, ataupun mungkin melihat sekitar kita bahwasannya para ibu kita, para ibu kita di Sumatera Utara khususnya, ataupun mungkin di daerah lain juga hari sedang kesulitan gitu. Karena semakin sempitnya lahan ini membuat mereka semakin tersisi, bahkan bisa kita katakan perempuan hari ini jadi tersuk ataupun termar gara-gara lahan yang awalnya sebagai tempat mereka untuk membantu menyuplai kebutuhan keluarga, pada akhirnya semakin hilang dan semakin menyempit. Seperti itu saja. Oke, terima kasih Boru. Jadi kita dapat beberapa poin ya sebelum kita membahas konteks perempuan adat di Batak yang tadi disebutkan oleh Boru ke dalam resonansi teori sosiologi. Tapi kita bisa melihat teman-teman bahwa perjuangan atau misalnya kita melihat ibu-ibu ataupun perempuan di daerah Batak itu memang mereka tidak bisa diremehkan. Walaupun tadi Boru juga mengatakan perempuan di Batak itu memiliki beban ganda. Mereka memiliki beban di ranah privat sekaligus memiliki beban di ranah publik. Karena mereka dianggap memiliki kekuatan atau memiliki daya tahan, daya lenting, tidak hanya di dalam rumah tapi juga di daerah pekerjaan. Sama seperti Marzinah yang dia tidak lagi mengidentifikasikan tubuhnya dalam tubuh privat, dia adalah tubuh sosial. Artinya ketika dia menggemangkan suara perjuangan, itu bisa menggerakkan orang untuk sama-sama berjuang di dalam mencapai keadilan sosial. Tadi Boru sudah memberikan kita introduction bahwa tanah yang ada di Batak itu yang awalnya memiliki nilai kolektivitas,
bahkan tadi disebutkan dari 7 Masehi, itu ternyata sekarang sudah deprivatisasi, sudah diinvasi oleh korporasi, sehingga tanah itu tidak lagi dipandang sebagai arena spasial untuk mengumpulkan memori kolektif masyarakat adat Batak, tapi tanah dipandang semata-mata sebagai properti yang bisa diperjualbelikan. Dan nanti kita akan melihat dan akan mendengarkan eksplanasi dari Bu Rusihite dan Mbak Ria soal bagaimana peran penting perempuan dalam menggemakan tokik suara perempuan agraria di dua daerah tadi, ya, yakni di Sumatera Utara dan di Madura. Tapi tadi terima kasih Boru untuk pemantiknya. Sekarang saya akan beralih ke Mbak Ria. Bagaimana Mbak Ria sebagai masyarakat sekaligus sebagai akademisi di dalam memandang masyarakat dan realitas pertanian yang ada di Madura, terutama dari agensi perempuan. Silakan Mbak. Mungkin kalau membahas soal Madura dan agraria, Ya. saya mau mulai dari secara umum dulu tentang agraria di Madura. Memang secara historis Madura itu memang tidak bisa dilepaskan dengan sektor pertanian. Jadi kita itu kalau punya prinsip dan menganggap tanah itu sebagai sesuatu yang sakral, dan kita juga menjunjung tinggi leluhur yang mampu membuka ladang pertanian, entah itu pertanian tembakau atau pertanian ada di pesisir. Kalau di Madura sendiri itu sakralitas terhadap lahan itu kita punya yang istilahnya itu tanah sangkol. Jadi tanah sangkol ini merupakan tanah warisan dari leluhur. Kalau di buku Politik Agraria Madura ini, tanah sangkol ini sebagai suatu lahan bertemunya leluhur dengan generasinya. Makanya ini yang dianggap sakral dan tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan karena nanti kalau ada diperjualbelikan bisa jadi generasi itu akan mengalami semacam pamali dan mungkin nanti kena karma gitu, entah dari hidupnya yang begini atau orangnya begini. Dan selain menganggap sakralitas itu, kita juga menghormati leluhur yang menemukan lahan pertanian. Jadi kalau di wilayah Tegaraman itu ada namanya, lupa ya namanya itu. Jadi leluhur yang membuka lahan pertanian itu di sana dianggap pemakamannya dinamakan pujuk. Nah, dan itu yang kita akan selalu datang ke situ untuk mendoakan, bahkan mau panen, mau menanam, entah itu di masyarakat Tegaraman dan masyarakat petani biasa, itu akan tasyakuran di situ. Jadi saking berterima kasihnya masyarakat Madura, kita udah dibukakan nih lahan pertanian di sini. Bahkan kok di Punto Wijoyo itu soal agraria Madura disebutkan di abad-abad 18 sampai pertengahan 19, Madura itu justru menjadi pusat sumber garam nasional. Tapi seiring berjalannya waktu, di tengah gempuran liberalisasi ekonomi dan neolit yang dimasukkan ke Madura, mulai dari Orde Baru, itu mengalami ada perampasan lahan masyarakat yang itu dilakukan oleh negara, tapi dilakukan oleh negara, dibuatlah perusahaan di Sumenep, di Tegaraman. Jadi sektor agraria yang besar di Sumenep itu ada Tegaraman, dan kantor pusatnya Tegaraman memang ada di Sumenep itu. Jadi lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar itu dialihfungsikan menjadi hak milik negara, dan setelah itu kemudian masyarakat mengalami kehilangan lahan, dan aku boleh menyebutnya ini sebagai suatu deagrarianisasi. Dan aku berpikir bahwa jangan-jangan kalau salah satu indikator deagrarianisasi ini kan adalah reorientasi livelihood, reorientasi mata pencaharian, yang mungkin ini juga pengaruh dari kenapa
masyarakat Madura itu suka urbanisasi sekarang. Makanya di Jakarta banyak toko-toko kelontong Madura, di Surabaya, di Jogja juga ada, di Bali, Lombok dan lain sebagainya. Itu mungkin karena mereka sudah kehilangan harapan terhadap sektor agraria yang ada di Madura gitu. Jadi dampak dari itu, apalagi ya sekarang udah dibuka jembatan Suramadu gitu kan. Kalau dulu masa Belanda itu memang di Madura ada kereta api mas, yang memang khusus untuk mengangkut garam, karena memang pusat penggaraman memang di Sumatera itu tadi, jadi ngangkut dari sana yang dibawa ke sini. Kalau sekarang sudah ada Suramadu yang itu semakin terbuka lebar gitu, investor masuk, masyarakat juga keluar gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Dea soal kalau soal yang perempuan misalnya, kalau dikaitkan dengan perempuan, jadi di sektor agraria ini kan perempuan punya apa ya namanya, peran penting di dalam menstabilkan keluarga, gitu ekonomi ataupun urusan domestik. Jadi kalau di Madura itu lahan-lahan agraria itu memang seperti supermarketnya perempuan, seperti apoteknya perempuan, karena masyarakat perempuan itu ibu-ibu suka nanam obat-obatan di sekitar rumah, suka nanam, pokoknya nggak ada lahan yang nggak bisa dipakai gitu. Di tengah itu padi, di pinggir itu misalnya dikasih cabai ataupun rempah-rempah. Jadi ketika hilang semuanya, maka kayak supermarket perempuan itu nggak ada, khusus untuk penyediaan pangan keluarga. Kemudian ya obat-obatan untuk menstabilkan, anggaplah kesehatan keluarga gitu ya. Itu juga perempuan akan kesusahan untuk itu. Sedangkan di sektor masyarakat agraria itu memang perempuan itu mengalami apa ya namanya? Akhirnya perempuan itu mengalami overburden, artinya beban yang berlebih, sebab ya urusan pangan masih susah, misalnya urusan kesehatan juga susah, dan ekonomi juga mau nggak mau dia harus terjun langsung untuk membantu sektor ekonomi keluarga gitu. Jadi kalau katanya siapa namanya Vandana Shiva, jadi pengalaman perempuan itu karena industrialisasi akhirnya kita mengalami pengetahuan terhadap perempuan itu destruktif. Karena sebenarnya perempuan itu punya, ya karena sektor industri tadi ya, karena khususnya untuk perempuan agraria, dia punya problem dan punya pengalaman yang seperti terkondisikan gitu. Jadi harus urus domestik, urusan produksi dan urusan reproduksi itu seperti memang sudah terkondisikan oleh keadaan terbukanya industrialisasi di sektor agraria gitu. Oke, Mbak Ria terima kasih. Jadi teman-teman, ada satu kunci yang bisa kita gunakan untuk mengelaborasi sekaligus menangkap maksud dan artikulasi yang disampaikan oleh Mbak Ria. Tadi Mbak Ria sudah sangat jelas menggambarkan soal kondisi tanah yang ada di Madura, kemudian bagaimana posisi perempuan yang ada di Madura yang menganggap bahwa tanah itu nggak sekadar benda fisik, tapi dia merupakan sebuah tempat yang darinya kita bisa hidup. Bahkan apotek hidup, lumbung hidup itu juga menjadi sesuatu yang esensial bagi masyarakat perempuan yang ada di Madura. Bahkan tadi Mbak Ria menggunakan istilah supermarket dalam tanda petik, bahwa benar-benar tanah itu fungsional sifatnya. Nah tadi juga dari obrolan aku dengan Mbak Ria, ada istilah yang penting disampaikan oleh Mbak Ria soal desakralisasi. Jadi sakralisasi ini tidak berkonotasi dalam konteks teologis, tapi ternyata masyarakat Madura memandang tanah itu suci dalam tanda petik, bahwa saking sucinya dia nggak bisa lagi diganggu-gugat. Apalagi sekarang problem tanah yang ada di Batak dengan Madura sama-sama diinvasi oleh negara, sekaligus perselingkuhan negara dengan korporasi. Nah disinilah yang akan menimbulkan embrio perlawanan dari masyarakat perempuan. Uniknya adalah perempuan dalam konteks sosiologi, khususnya dalam teorinya Chakraworty Spivak, perempuan itu kan dianggap subaltern, sub yang alterity, sub yang diam, sub yang bisu.
Dan tadi Boru dan Mbak Ria mengatakan sub yang marginal gitu. Tapi mereka yang terpinggirkan justru mampu membawa gelombang suara untuk menciptakan perlawanan bahwa ada social injustice ketika negara dan korporasi mengokupasi tanah milik mereka. Nah, aku ingin mengatakan dan ingin menanyakan sebenarnya dari pandangan kalian berdua sebagai pembelajar sosiologi, bagaimana perempuan dalam perspektif sosiologi, resistensi dan agraria untuk kita satu padankan dalam kerangka konseptual bahwa perempuan itu bukan lagi menjadi objek yang bisu, dia menjadi subjek yang bersuara. Dia sudah berpindah, bertransformasi dalam wilayah privat ke dalam wilayah publiknya. Jadi perempuan itu nggak diam lagi sekarang. Mereka memiliki posisi yang strategis untuk sama-sama secara kolektif kolegial membawa suara perubahan, terutama dalam mendefinisikan tanah adat. Nah, bagaimana menurut Boru Sihike dan Mbak Ria? Aku mulai dari Mbak Ria lagi deh. Bagaimana? Kalau bicara soal resistensi perempuan gitu ya, aku melihatnya ini secara umum dulu. Sebenarnya kalau di Madura itu dia punya resistensi yang cukup khas dalam persoalan agraria, bukan cukup khas, tapi resistensinya dari berbagai dimensi. Cuma ketika berbicara perempuan yang melakukan resistensi, ini sebenarnya suatu hal yang gejolaknya berlapis-lapis gitu. Belum lagi perempuan itu masih bertanya kepada diri sendiri, ini benar nggak ya aku melakukan perlawanan. Belum lagi bergejolak di tengah komunitasnya, gimana sih pendapat orang-orang nanti kalau aku melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang yang gejolak-gejolak itu mungkin yang dirasakan oleh perempuan-perempuan Madura gitu. Karena selama ini kalau bicara soal perempuan Madura yang ya di tengah gempuran ekspansi modal dan pengalihan fungsi lahan itu, perempuan masih belum ada resistensi yang cukup seperti perempuan-perempuan lain yang ada di luar gitu. Nggak kayak yang di Kendeng, nggak kayak yang di Eva Bandeng misalnya, atau Mama Leta Baun yang dia benar-benar resistensi. Nah, cuma kalau di Madura itu salah satu resistensinya mungkin dari resistensi kultural. Kayak tadi nih, mereka berdoa bersama di di Pujuk tadi atau makam leluhur yang udah membukakan agraria, berdoa bersama sebelum panen, sudah panen, menurutku itu juga resistensi kok gitu. Kemudian yang ya tadi kata Mas Ferry, jangan-jangan masyarakat luar itu kan bentuk resistensi masyarakat karena sudah tidak menemukan lahannya lagi di daerahnya sendiri, seperti diasingkan di wilayahnya sendiri, akhirnya harus mencari wilayah lain untuk penghidupan. Kemudian juga ya ada beberapa gerakan dari kebanyakan pemuda sih sebenarnya, pemuda yang seperti demonstrasi, kemudian aksi blokade balai desa gitu, itu udah mulai dilakukan sebenarnya sama masyarakat. Nah, untuk aksi yang secara berketerusan itu sebenarnya terjadi di wilayah masyarakat Begaraman. Jadi kalau di masyarakat Begaraman itu mulai dari masa Belanda sebenarnya udah ada resistensi mengenai reclaiming ini tanah. Kalau di Madura itu namanya lahan Begaraman itu talangan. Jadi awalnya kan talangan-talangan itu milik masyarakat nih, tapi semenjak dia kedatangan menjajah itu, kemudian dia ada perampasan lahan gitu lah, sampai itu masa nasionalisasi Pegaraman itu terus dimiliki oleh negara dan korporat gitu. Nah, upaya reclaiming masyarakat itu sudah mulai dulu sampai sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini karena semakin muncul lagi karena mau melakukan pemekaran di daerah pesisir. Jadi pesisir-pesisir yang tidak ditempati oleh oleh masyarakat, oleh PT Garam yang ada di ini, itu mau dibentuk ulang, mau dibentuk talangan-talangan baru
agar semakin luas industri pegaraman. Nah, celakanya memang pesisir-pesisir ini itu lahan sumber ekonomi masyarakat khususnya perempuan. Karena kalau di daerah Sumenep itu, yang di daerah masyarakat pegaraman, mayoritas dan semua, nyaris semua yang bekerja di PT Garam itu adalah laki-laki. Laki-laki. Jadi kan laki-laki sebagai sumber penghidupannya. Nah, kecuali nah, yang perlu kita pikirkan bagaimana dengan perempuan janda. Jadi perempuan janda yang tidak punya suami bekerja di PT Garam, itu mereka mengambil misalnya kayak concong atau apa yang ada di pesisir pantai itu sudah jadi sumber penghidupan, dan sekarang mau diekspansi oleh masyarakat. Akhirnya muncullah resistensi yang begitu besar. Akhir-akhir ini kayaknya kemarin itu April masih blokade kepada di balai desa. Dia menuntut balai desa untuk tidak menyetujui, bahkan kontraktornya juga di ini sama masyarakat ditutup gitu, untuk melakukan perluasan itu untuk gerakan-gerakan itu. Nah, makanya kemudian ya menurutku perempuan-perempuan Madura yang masih belum cukup kuat melakukan membekikkan suaranya itu karena gemuruh-gemuruh tadi. Ada lapisan-lapisan gejolak perempuan terhadap diri, komunitas dan lain sebagainya untuk bersuara. Makanya kemudian ini yang perlu kita amplifikasi luar sebenarnya, agar perempuan-perempuan itu punya pengetahuan, atau bukan punya pengetahuan ya, setidaknya sadar gitu. Oh, ternyata perempuan ini juga jadi korban gitu di dalam ekspansi modal tadi. Ya, meskipun sebenarnya kalau kayak tadi ya syukuran resistensi cultural tadi, yang melakukan syukuran itu sebenarnya memang yang masak, yang ngurus acaranya memang perempuan gitu. Jadi mungkin kalau di tempat penelitianku itu yang di Tambah Udang, resistensi perempuan ya cuma ini mas, ngomong-ngomong aja antar tetangga. Oh begini. Baik, terima kasih Mbak Ria. Ada satu aspek sosiologis yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ria. Pada akhir pernyataan Mbak Ria yang mengatakan bahwa ternyata para penembak udang yang adalah perempuan, begitu Mbak ya, itu melakukan gosip atau membicarakan sesuatu di luar atau di belakang para kaum dominan. Teman-teman, secara sosiologis kita tidak bisa meremehkan kekuatan dari gosip. Kenapa? Gosip adalah salah satu alat untuk melakukan kontrol sosial secara sosiologis. Jadi gosip itu tidak lagi berdimensi negatif, dia berdimensi kontrol. Walaupun sebenarnya kontrol itu masih berada dalam ruang yang masih sempit. Tetapi teman-teman, ruang sempit itu tidak bisa kita lagi simplifikasi, tidak memiliki daya ikat ataupun daya untuk mendobrak. Justru dari ruang kecil itu ketika digemakan dan menjalar kemana-mana, itu bisa menjadi suara minoritas yang justru akan memiliki amplifikasi yang sangat besar. Apalagi di wilayah pesisir memiliki karakter masyarakat yang kuat untuk menjaga wilayah perairan atau pesisirnya. Jadi teman-teman, bentuk resistensi yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ria terkait dengan kondisi agraria yang ada di Madura adalah adanya bentuk perlawanan dari masyarakat, khususnya dari perempuan, untuk mengembangkan gosip sebagai media kontrol sosial secara sosiologis. Nah, kemudian dari Madura kita akan beralih ke wilayah Tapanuli, wilayah Batak. Tadi saya excited juga mendengar cerita dari Boru, ternyata tanah yang ada di Batak itu sudah terdeprivatisasi karena pada awalnya dimiliki oleh adat, dimiliki oleh marga-marga tertentu, tetapi ketika adanya korporasi, malah investasi simbolik yang sudah ada sejak dahulu itu terdegradasi oleh investasi kapitalis yang mementingkan aspek ekonomi. Nah, dari Boru sendiri, apakah dari tanah Batak bisa menyuarakan resistensi terhadap peki agraria khususnya dari perempuan, dan bagaimana bingkai sosiologi dalam memandang hal itu? Silakan. Jadi kalau melihat di masa kini, sebenarnya perempuan sudah turut mengambil bagian dalam
kita bisa disebutkan sebagai bentuk perlawanan. Jadi resistensi yang ditunjukkan oleh perempuan Batak hari ini dalam mempertahankan tanah adatnya tidak lagi hanya sekedar bertani ataupun kembali menanami hutan atau tanah adat yang sudah rusak atau yang lainnya, tetapi mereka sudah turut menjadi garda terdepan ketika menghalau ekspansi daripada korporasi yang hendak menduduki tanah adat mereka. Dan ini bisa dibaca sebenarnya dengan perspektif ekofeminisme, tetapi walaupun ekofeminisme berbicara tentang perempuan dan alam yang kemudian diikat dalam kebudayaan, saya ingin menarik lagi dengan kacamata dari James Scott, yaitu teori perlawanan yang menggambarkan bagaimana agensi dan resistensi individu ketika melakukan ataupun mempertahankan apa yang menjadi kepunyaannya. Dalam hal ini, jika ingin dikaji terkait dengan perempuan adat Batak, bahwasanya perempuan Batak hari ini memang menunjukkan resistensinya bukan hanya seperti apa yang saya sebutkan, tetapi mereka juga sudah menunjukkan unsur-unsur perlawanan. Nah, dalam James Scott sendiri itu menyebutkan ada dua aspek nih perlawanan itu sendiri. Ada yang public transcript dan juga hidden transcript, di mana kalau public transcript sendiri merupakan perlawanan yang ditunjukkan secara terang-terangan dan terbuka. Dalam konteks masyarakat adat Batak ataupun perempuan Batak hari ini dalam melakukan perlawanan terhadap korporasi, mereka sudah jadi garda terdepan dan menjadi baris terdepan untuk melawan korporasi. Dan bisa dilihat juga yang menjadi lawannya perempuan hari ini itu bukan langsung korporasinya, tetapi aparatus negara yang menjadi lawan daripada perempuan Batak hari ini. Dan juga teman-teman semua bisa searching bahwasannya kemarin kalau tidak salah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu sekitar 10 orang inang Batak yang dimana mereka itu sudah berusia lanjut tetapi masih produktif untuk melakukan pekerjaan seperti bertani dan juga mengumpul kemenyan itu. Mereka melakukan protes terhadap korporasi dan kemudian mereka ditangkap, tetapi oleh hakim itu dilepaskan kembali karena alasan kemanusiaan. Dan hari ini juga perempuan Batak itu secara terang-terangan bawa spanduk besar-besar menolak konsesi lahan, bahkan mereka juga melakukan blokade turut dalam aksi protes bersama seluruh masyarakat adat Batak. Nah, kalau hidden transcriptnya sebenarnya bisa dilihat. Ini juga saya belum cross check langsung karena ini menjadi rencana konten saya yang selanjutnya juga. Ini juga bisa dalam bentuk seperti ya kayak tadi yang disebutkan teman-teman Madura, bahwasanya ada kontrol sosial melalui pembicaraan para ibu-ibu mungkin ketika mereka berusaha bersepakat membangun kesatuan hati untuk tetap mempertahankan ataupun membangun rencana untuk mempertahankan lahan mereka dengan cara-cara yang mungkin bisa dikatakan sebagai blokade tersembunyi gitu. Dan juga banyak ditemukan banyak laporan kasus juga dari korporasi terhadap kepolisian bahwasannya ada lahan pepohonan yang mereka punya perusahaan itu hilang dan juga dibakar gitu. Menurut saya itu sebagai bentuk hidden transcript dari perempuan ataupun masyarakat adat hari ini, sebagai bentuk perlawanan yang tersembunyi oleh mereka atas bagaimana mereka sangat-sangat terganggu dengan korporasi yang melakukan konsesi lahan, yang dimana konsesi lahan itu diamini oleh negara bahkan pemerintah daerah saat ini. Dan ini juga mungkin masih perlu pendalaman yang lebih pendalaman lebih lagi. Dan juga disebutkan bahwasannya beberapa desa di Kabupaten Tapanuli Utara itu menyebutkan Tombak Haminjon, Dohang Luenani, yang artinya hutan kemenyan adalah sumber kehidupan mereka. Dan ini juga sudah menjadi hasil riset dari Ketua KSPPM kalau tidak salah itu Kak Delina. Dan itu juga sudah jelas menguraikan bagaimana kondisi masyarakat adat bahkan perempuan adat hari ini. Itu sih. Oke, terima kasih Boru dan Mbak Ia. Tadi ada satu tokoh yang disebutkan oleh Boru soal perlawanan, yaitu James Scott, di
Jadi memang dia mengutip James Scott dari bukunya The Weaponization of Weakness atau senjata orang kalah. Yang kalah itu bukan berarti lemah, tapi mereka yang justru bisa bertransformasi menjadi result, yang menjadi agen dalam perubahan. Tapi sebelum obrolan ini saya akhiri, saya ingin mendengar closing statement dari kalian sebagai pelaku sejarah dan pelaku sosiologis yang benar-benar melihat bagaimana para ibu-ibu atau inang-inang Batak tadi memerjuangkan tanah adat mereka. Aku mulai langsung dari Boru aja, kemudian ke Mbak. Silakan, Boru. Ya. Jadi peran perempuan hari ini, khususnya perempuan adat Batak, ya khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara, bagaimana mereka berusaha membangun kekuatan, membangun kesatuan tadi untuk mempertahankan lahan adat mereka. Karena tanah adat itu bukan hanya sekedar lahan biasa, tetapi itu juga menjadi tanah warisan yang sudah diturunkan sejak dahulu, yang sudah dibuka oleh para leluhur, dan di mana masyarakat adat Batak sendiri itu sangat meyakini bahwasannya tanah adat itu juga sebagai ruang pertemuan dan juga sebagai simbol kebudayaan yang harus dipertahankan hingga saat ini. Dan juga saya pribadi juga melihat bagaimana perempuan adat hari ini tuh butuh dukungan oleh kita semua, di mana kita tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi kita juga memberikan support. Apakah kita menjadi membantu lewat mungkin ya sosial media kita, bagaimana kita sama-sama membangun kesadaran aja dulu untuk lebih aware dan lebih peduli tentang bagaimana perempuan dan lingkungan hari ini itu semakin tersisihkan. Karena tanah adat dan juga perempuan adat, bahkan masyarakat adat, adalah salah satu bentuk kekayaan dari negara yang harus dijaga. Terima kasih, Boru. Selanjutnya Mbak Ria, silakan closing statement untuk obrolan kita siang hari ini. Mungkin aku closingnya ini, Mas. Jadi perempuan dan agraria itu menurutku dia satu nafas sebagai sumber daya alam yang tereksklusi, ya, sebagai sumber daya manusia yang juga tereksklusi. Maka kemudian dengan satu tarikan nafas itu kemudian yang mampu mendorong kita perempuan untuk survive dan resisten terhadap gempuran ekspansi modal dan kapitalisme itu, untuk khususnya industri-industri ekstraktif yang berdampak kepada kita gitu. Jadi ya benar kata Boru tadi, lingkungan dan perempuan gitu kan, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Makanya ya perempuan itu harus saling mendukung satu sama lain, tidak hanya untuk perempuan 1% kalau katanya Titi itu, tapi untuk perempuan 99%. Ya nggak cuma 99% perempuan, tapi ya untuk sektor agraria yang 99% itu. Jadi kan itu khusus perempuan-perempuan kelas menengah atas misalnya. Ya perempuan-perempuan agraria dan agraria itu sendiri. Oke, teman-teman, tadi sudah disimpulkan oleh dua temanku yang luar biasa ini dari perspektif empiris dan teoritisnya. Jadi aku cuma menegaskan bahwa obrolan kami siang hari ini memang dipantik oleh momen ketika Marsinah memerjuangkan haknya sebagai seorang guru, tetapi spektrumnya kami perluas bahwa perempuan tidak lagi diam, mereka menjadi subjek aktif yang berusaha untuk menciptakan reformasi sosial sekaligus berusaha untuk mempertahankan tanah dalam konteks agraria lokal. Jadi sekian dari kami, aku Peri Kurniawan mewakili Boru Sindikte dan Mbak Ria Alfiatuheria. Sampai ketemu di episode musik berikutnya. Bye bye.